Shalom semua saudaraku terkasih yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 6 ayat 14 yang berbunyi seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow. Di sini Tuhan berkata, ini bukan ancaman, tetapi ini kebenaran. Karena jujur aja, ini berdasarkan kesaksian saya sendiri ya. Saya itu bukanlah orang yang mudah untuk mengampuni. Tetapi setelah saya membaca firman Tuhan ini, saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Ya bertobat dan minta ampunnya bukan sekali terus udah gak pernah lagi ya, karena kita masih daging. Tetapi karena Tuhan juga berkata bahwa berapa kali sih Tuhan kita harus mengampuni. Tuhan bilang 70 kali 7. Wah itu banyak banget ya. Jadi baru kita ngampunin, orang itu bikin salah lagi sama kita ampunin lagi. Baru kita ampun. Jadi gak akan ada habisnya gitu untuk dalam hal Dan biasanya orang-orang yang sulit untuk kita ampuni itu adalah orang-orang yang sangat-sangat dekat di dalam kehidupan kita. Bisa istri kita, suami kita, anak kita, adik, kakak, orang tua kita, tante, om. Itu lingkungan terdekat itu. Sebelum ke lingkungan luar seperti lingkungan pekerjaan dan perkumpulan gitu ya, atau di gereja. Itu biasanya yang paling sulit untuk kita ampuni itu, dan biasanya setan tuh pakai orang-orang terdekat malah untuk mencobai kita, untuk berbuat tidak adil kepada kita, semena-mena, menghina-hina kita. Itu biasanya di lingkaran terdekat dulu biasanya. Nah, di sini di ayat ini di ayat 15 dikatakan, jikalau kamu tidak mau mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mau mengampuni kesalahanmu. Dan kalau kita tetap bersikeras gak mau melepaskan pengampunan, itu percuma juga. Jadi kesannya kita mau doa sama Tuhan, minta apapun ya gitu. Karena Tuhan seakan-akan menutup telinganya gitu untuk doa-doa kita. Karena kita gak mau melepaskan pengampunan. Dan Roh Kudus berkata, ya kamu siapa? Kamu ingat gak? Kamu pun juga adalah hasil dari pengampunan Tuhan. Jadi kalau kamu aja yang sering berdosa, Tuhan mau ampuni, kenapa kamu kok jadi jauh melebihi Tuhan? Kamu gak mau melepaskan pengampunan. Emangnya kita Tuhan? Tuhan aja mau mengampuni. Nah ini kita siapa gitu. Jadi buat saya bertobat langsung, saya minta ampun. Jadi setiap kali saya tersakiti oleh perbuatan seseorang, saya jadi dendam, luka batin gitu ya, saya langsung buru-buru melepaskan pengampunan. Tetapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku lepaskan pengampunan terhadap si A, bukan karena aku mampu, bukan karena aku kuat, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan yang membuat aku mau melepaskan pengampunan. Tolong ampuni aku juga ya Tuhan. Jadi
Jadi kayak begitu ya. Jadi karena kita masih daging, Tuhan juga tahu apa kita tuh nggak mudah untuk melepaskan pengampunan. Tetapi asalkan kita mau melepaskan pengampunan, Tuhan pasti mengampuni kita juga. Jadi jangan pernah kita mengerjakan apa-apa kalau kita masih ada kepahitan terhadap seseorang. Karena itu nanti akan menjadi penghambat-penghambat apapun yang akan kita kerjakan. Bisa-bisa pekerjaan kita jadi nggak berhasil gitu. Karena kita belum mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Karena di Roma 12 ayat 19, Tuhan berkata, berikanlah aku ruang untuk biar aku yang membalas orang yang menyakitimu. Jangan kamu. Penghakiman atau mengadili seseorang, menghukum seseorang itu bukan haknya kamu, bukan haknya kita. Tetapi itu adalah hak aku itu. Jangan kamu ambil. Tugas kamu, diam, ampuni, diam, habis ampuni terus diam. Aku kan Tuhan, aku melihat apa yang orang lakukan terhadap kamu. Orang itu menyakiti kamu, menghina-hina kamu, mengkhianati kamu, kalau mungkin untuk yang suami atau istri atau pasangan gitu ya. Merendahkan kamu, berbuat tidak adil kepadamu. Karena saya juga pernah ada di posisi menyakiti seseorang, tetapi orang yang saya sakiti itu tidak memilih untuk membalas saya balik. Tetapi dia memilih untuk diam dan memberikan saya pengampunan. Oh, itu jauh lebih ngeri. Ngerinya lagi kalau saya memilih untuk tidak meminta maaf atau menyesali perbuatan saya dengan cara saya minta ampun kepada Tuhan. Wah, itu jauh lebih ngeri. Saya bisa dapat hukumannya double kali ya dari Tuhan gitu. Jadi saya ingin mengajak kita semua, yuk mulai sekarang kita responi dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Kalau ada yang menyakiti kita diam sejenak, lalu kita cari tempat untuk kita bisa berdoa dan melepaskan pengampunan, biar Tuhan yang bekerja, melakukan haknya Tuhan. Jangan sampai diri kita yang melakukan pembalasan. Karena kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan dunia? Apa upah kita? Jadi kalau kita balas kejahatan dengan kebaikan, kita sama aja sedang menaruh bara api di atas kepala orang yang telah menyakiti kita. Tetap percaya Tuhan, tetap semangat di dalam kasih karunia-Nya Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus berkati.